Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu semua dengan pembelajaran bahasa Belanda. Pada kali ini kita sampai kepada pelajaran ke-7 dengan judul tema Dwingens and Aanvullend Recht. Selamat mengikuti. Pada kesempatan kali ini kita di halaman 160 buku Erasmus Edukatif ya. Nah, kita sampai kepada pelajaran terakhir untuk kesempatan semester ini. Di sini ada 10 teks seperti biasa yang kita bisa bacakan dan berkaitan dengan hukum yang bersifat melengkapi dan hukum yang bersifat memaksa. Begitu kira-kira. Baik, saya akan seperti biasa membacakan teksnya untuk Anda dan kita akan menerjemahkan teks tersebut yang berkaitan dengan hukum yang bersifat melengkapi dan hukum yang bersifat memaksa. Kemudian kita akan membedah konstruksi dan frasa-frasa yang ada di dalam teks tersebut. Dan selanjutnya ada beberapa kata kerja yang bisa dipisahkan. Ya, kita akan identifikasi dari teks yang kita bacakan. Baik, saya akan bacakan teks pertama. 1. Bij dwingersrecht gaat het om regels waarvan de belanghebbenden niet mogen afwijken. Bij dwingersrecht gaat het om regels waarvan de belanghebbenden niet mogen afwijken. Oke, kita membaca bij. Ini kata depan, ya, kata depan Bapak Ibu semua. Kita membaca ini dwingen. Kemudian gaat, panjang. Regel, gitu, tekan re-nya. Waarvan. Kemudian belanghebbenden. Kemudian ini adalah mogen. Dan afwijken. Oke. Kalimat 2. Dat mag ook niet als partijen dat bij ordelinge overeenkomst afspreken. Dat mag ook niet als partijen dat bij ordelinge overeenkomst afwijken. Ini kita membacanya mag, ook, bukan ook, panjang, ya. Kemudian ini als, partijen. Kemudian onderlinge. Kemudian overeenkomst. Kalau Anda ingat pelajaran pertama ada overeenkomsten. Nah, itu adalah kata dengan dasar akar yang sama dengan overeenkomst. Ya. Artinya adalah persetujuan atau perjanjian. Di mana overeenkomst di sini membuat perjanjian dalam bentuk tunggal, overeenkomst. Sedangkan overeenkomst itu adalah kata benda dalam bentuk jamak. Jadi perjanjian begitu. Oke, di sini kemudian afspreken. Ya. Oke, untuk kalimat 3. Weldwingensrecht wordt aangetroffen in het persoons- en familierecht. Weldwingenrecht wordt aangetroffen in het persoons- en familierecht. Ya. Oke, ini kita membacanya aangetroffen. Ya. Ini persoons, kemudian familierecht. Ya. Nomor 4. Zo is de regeling van de huwelijkse voorwaarden dwingerecht. Zo is de regeling van de huwelijkse voorwaarden dwingerecht. Oke, ini regeling, G-nya yang kita tekan. Kemudian huwelijkse. Oke, ini voorwaarden. Kemudian dwingerecht. Oke. Teks 5. Deze moeten worden ingeschreven in het huwelijksregister en vervolgens bekend worden gemaakt. Deze moeten worden ingeschreven in het huwelijksregister en vervolgens bekend worden gemaakt. Oke, ini kita membacanya dengan moeten, biasa ya, moeten. Kemudian ada worden, ada ingeschreven, kemudian huwelijksregister. Ya, ini vervolgen
vervolgens, kemudian bekend, ya, kemudian ada gemaakt. Oke. Teks 6. Bij haar aanvullen of regelenrecht gaat het om recht dat geldt wanneer partijen zelf niets anders zijn overeengekomen. Bij haar aanvullen of regelenrecht gaat het om recht dat geldt wanneer partijen zelf niet anders zijn overeengekomen. Oke. Ini membacanya haar, aanvullen, regelen, kemudian geld. Ini wanneer, ya. Kemudian ini zelf, kemudian anders, ya. Dan ini adalah overeengekomen. Overeengekomen. Oke. 7. Wel aanvoelen recht komen we tegen in het burgerlijk recht. Wel aanvoelen recht komen we tegen in het burgerlijk recht. Ya. Kemudian kita membacanya ini burgerlijk. Seperti burger gitu ya, warga negara. Berarti di sini tentang kewarganegaraan, ya. Atau kalau dia burgerlijk recht, kita mendefinisikannya juga dengan hukum perdata, bisa. Kemudian teks 8. Hoe het menu of een regel van dwingende of van aanvullende aard is. Hoe het menu of een regel van dwingende of van aanvullende aard is. Oke, nomor 9. Soms kan men dat opmaken uit de redactie van de wetsbepaling. Soms zal men de inhoud van de regels moeten beoordelen. Soms kan men dat opmaken uit de redactie van de wetsbepaling. Soms zal men de inhoud van de regel moeten beoordelen. Oke. Kita membaca ini dengan opmaken. Kemudian ini adalah redaksi. Kemudian ada wetsbepaling. Ya. Ini inhoud. Kemudian ini adalah beoordelen. Oke. Teks 10. Als de regel de materie betrekking heeft op de openbare orde of op de goede zede, dan is er meestal sprake van dwingenrecht. Als de regel de materie betrekking heeft op de openbare orde of op de goede zede, dan is er meestal sprake van dwingenrecht. Oke. Baik, demikian kita sudah membacakan teks 1 sampai 10 dan sekarang kita akan mencoba membahas mengenai terjemahan dan kemudian frasa dari masing-masing teks tersebut. Oke. Untuk kalimat 1, ya kita menerjemahkannya dengan terhadap hukum yang memaksa yang berkaitan dengan aturan-aturan di mana yang berkepentingan tidak boleh menyimpang. Ya, terhadap hukum yang memaksa yang berkaitan dengan aturan-aturan di mana yang berkepentingan tidak boleh menyimpang. Jadi ini adalah suatu definisi mengenai apa yang dimaksud dengan hukum yang memaksa, gitu ya. Nah, untuk subjek PV-nya kita lihat ini terdiri dari 2 buah kalimat, Bapak Ibu, ya. Warfan ini adalah kata hubungnya yang kita bisa terjemahkan dengan di mana atau hal tersebut gitu ya. Kata depan mengawali suatu kalimat ini sehingga kita bisa mendefinisikan ini menjadi kalimat inversi ya. Di sini sampai keterangan PV-nya adalah hat tentunya dengan kata dasar han ya. Hat itu menjadi subjek. Oke, jadi karena dia inversi subjek dan keterangan bertukar tempat begitu ya. Kemudian omrecho tentu menjadi keterangan kembali. Ya. Dan untuk kalimat kedua, de belanghebbenden
orang atau pihak yang berkepentingan, itu kemudian menjadi subjek tentunya. Mogen ya menjadi PV, artinya boleh atau bisa. Kemudian afweken adalah kata kerja. Afweken kita menerjemahkannya dengan menyimpang, dan karena sudah ada PV maka afweken menjadi predikat ya. Nah, afweken itu adalah kata kerja yang bisa dipisahkan. Jadi dalam suatu kalimat dia akan menjadi waken, mungkin seperti ini. Kemudian ada frasa yang mengantaranya dengan suatu kalimat yang kemudian diakhiri oleh af. Begitu. Bisa kadang-kadang seperti itu. Dan kalau untuk dia kata kerja bentuk ketiga, biasanya dia akan menjadi af, he, wake. Begitu. Ya. Jadi he untuk kata kerja konstruksi bentuk ketiga, biasanya kata kerja yang bisa dipisahkan, bentuk ketiganya, he-nya itu di tengah-tengah biasanya seperti itu ya. Oke, baik. Kita lanjut untuk kalimat 2 ya. Di kalimat 2 ini adalah bentuk kalimat majemuk bertingkat ya. Ada anak kalimat dan ada induk kalimat. Oke, kita lihat kata hubung di sini adalah dat ya. Dia menghubungkan induk kalimat dan anak kalimat. Oke. Dan di sini bisa menjadi subjek ya. Jadi ada dat yang bisa menjadi subjek dan ada dat yang bisa menjadi kata hubung. Kemudian PV untuk kalimat 1 adalah mah ya. Dan kemudian tentu ini semuanya menjadi res. Untuk kalimat 2 ini adalah anak kalimat ya. Ini kesemuanya res dan afspreken artinya membuat perjanjian ya, itu menjadi PV-nya. Oke, jadi PV-nya. Nah, afspreken sama dengan afweken tadi, ini juga adalah kata kerja yang bisa dipisahkan. Ya. Jadi kalau untuk kata kerja afspreken dalam bentuk ketiga, biasanya menjadi afgesproken. Afgesproken. Jadi dia juga berubah tidak teratur. Oke. Baik, kita kemudian ke kalimat 3. Ya, terjemahannya adalah banyak hukum yang memaksa dijumpai dalam hukum perorangan dan hukum keluarga. Nah, ini lebih simpel ya, kalimat berita biasa sifatnya dan bentuk konstruksinya juga kalimat pasif. Dari mana kita mengetahui dari kata-kata yang dari PV yang digunakan yaitu words. Oke. Semua kalimat pasif biasanya menggunakan PV words atau worden dan diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Kita lihat di sini kata kerja bentuk ketiganya adalah aangetroffen. Dan ini kita ketemu juga dengan kata kerja yang bisa dipisah. Aangetroffen. Kata dasarnya adalah aantreffen. Aantreffen. Ya, nanti Anda bisa lihat di lampiran 3 di halaman 67. Ya, kata dasar dari aangetroffen adalah aantreffen. Oke. Wel doingen recht itu tentu menjadi subjek. Ya, karena ini bentuk kalimat berita. Kemudian words-nya adalah PV. Ya. Kemudian aangetroffen seperti yang disampaikan tadi adalah predikat. Oke. Dan kemudian in het persoons and familierecht yang menjadi res. Oke. Kemudian untuk kalimat 4. Terjemahannya begitu juga dengan hukum yang memaksa dalam aturan perjanjian perkawinan. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa ini bentuknya inversi ya. Ada keterangan yang kemudian bertukar tempat dengan subjek. Ya, jadi PV-nya pasti is. Karena biasanya setiap kalimat yang ada is, maka is akan menjadi PV. Oke. Zo atau so, ya so itu sama dengan dalam bahasa Inggris ya. So, what else misalnya. Jadi gimana gitu ya. Bahasanya seperti itu. De regeling van de huwelijks voorwaarden. De regeling van de huwelijks itu menjadi subjeknya. Ya. Nah, voorwaarden daarvan, dwingenrecht itu kemudian jadi res kembali. Begitu. Ya.
Jadi untuk kalimat tag 3 tadi banyak hukum yang memaksa dijumpai dalam hukum perorangan dan hukum perkawinan. Nah, begitu juga hukum yang memaksa dalam aturan perjanjian perkawinan. Jadi ada dalam perjanjian perkawinan ditemukan. Kemudian lebih didetailkan lagi pemahaman mengenai hukum perkawinan tersebut. Nah, terjemahan untuk teks 5 ini harus didaftarkan. Jadi ini, kata-kata ini di kalimat 5 ini ada rujukan. Rujukan terhadap perjanjian perkawinan yang ada di teks 4 tadi, gitu ya. Nah, jadi ini harus didaftarkan dalam registrasi perkawinan dan untuk selanjutnya diumumkan. Jadi, bekend worden gemaakt artinya untuk selanjutnya diumumkan atau dibuat pengumuman, gitu. Ya. Jadi kalau untuk kalimat ini kita ada ada dua kalimat yang dihubungkan oleh kata hubung N. Jadi kata hubungnya ala N, dan ini untuk pertama ini adalah subjeknya deze, kalimat 1 deze, kemudian muten menjadi PV tentunya, ya, dan worden itu juga ya menjadi predikat, dengan ingeschreven tentu juga menjadi predikat, ya. Dan ingeschreven itu juga kata kerja yang dapat dipisahkan, sama dengan afweken, afspreken, ada inschreven, ya, itu sama. Aangetroffen tadi sama, ya. Kalau ingeschreven kata dasarnya adalah inschreven, ya. Kata dasarnya adalah inschreven. Kalau saya boleh bikin di sini inschreven. Inschreven kata dasar dari ingeschreven, ya. Untuk bentuk 1 schreven ditulis dengan huruf I dan J, untuk bentuk 3 schreven ditulis dengan E, huruf E. Di situ perbedaannya, oke. Nah, kemudian selanjutnya inherse bla 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 itu adalah res, ya. Dan vervolgens artinya atau selanjutnya, tentu ini menjadi res juga, karena ini kata keterangan, ya. Bekend worden gemaakt ini adalah kata kerja Bapak Ibu, ya, kata kerja yang bisa dipisahkan, ya, kata kerja yang bisa dipisahkan, di mana untuk kata dasarnya sendiri adalah bekend maken, ya, bekend maken. Kemudian ini menjadi PV tentunya. Jadi ini ada dua kalimat, terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Kalimat ke-6. Terjemahnya adalah terhadap aturan hukum yang melengkapi. Hal ini berlaku ketika para pihak sendiri tidak membuat perjanjian masing-masing. Ya. Nah, ini terdiri dari dua kalimat juga yang dihubungkan oleh kata hubung dat atau bahwa, ya, kalau Indonesia kita terjemahkan. Nah, untuk kalimat satunya kita lihat ini diawali oleh kata depan, sehingga ini menjadi frasa yang bersifat sebagai keterangan, begitu ya. Nah, sampai di mana frasa ini? Sampai kepada khat yang ada di sini. Oke. Nah, ini adalah semuanya keterangan. Kemudian khat itu adalah menjadi kata kerjanya, yang sifatnya adalah PV, ya, di sini. Ini adalah kata kerja penuh, kata penuh yang sifatnya di sini sebagai PV, fungsinya PV, dan het itu fungsinya sebagai subjek. Oke. Kemudian geldt di sini mengadakan, gitu ya, atau berlaku. Ini pasti menjadi PV juga untuk kalimat kedua. Ya, kalimat kedua. Begitu. Nah, partijen zich niet anders. Kemudian ini adalah PV juga, ya, untuk kalimat ketiga. Jadi ada beberapa kalimat di sini, ya. Oke. Nah, ini kemudian menjadi res tentunya, ya. Oke. Baik, kita lanjut di kalimat 7. Nah,
terjemahannya banyak hukum yang melengkapi kita temukan dalam hukum perdata. Nah, ini bentuknya juga adalah inversi, ya. Oke, subjeknya adalah were, ya. Subjeknya were di sini. Kemudian common itu menjadi PV-nya dan taken itu menjadi PV-nya, ya. Oke. Ini kata kerja yang juga dapat dipisah ya Bapak Ibu ya. Jadi kata dasarnya common dan taken ini adalah taken common. Kata dasarnya taken common sebenarnya. Jadi dalam kalimatnya dia letaknya terpisah. Nah, ini jadi restnya. Kemudian in bla 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 ini kemudian menjadi rest juga. Ya, begitu. Jadi ini inversi. Rest dulu, kemudian PV, kemudian subjek. Ya. Kemudian untuk teks 8, who at menu bla 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 kita terjemahkan dengan bagaimana orang mengetahui sekarang apakah sebuah aturan tersebut adalah hukum yang bersifat memaksa atau hukum yang bersifat melengkapi. Itu terjemahannya, ya. Nah, ini bentuknya kalimat tanya, sehingga kalimat tanya itu biasanya PV-nya di ujung kalimat tersebut. Oke, kita lihat di sini ada is. Nah, inilah yang menjadi PV. Ya. Yang menjadi PV dan ini adalah kalimat tanyanya. Who atau bagaimana. Ya, bagaimana gitulah. Itu kalimat tanya. Oke, kita kasih warnanya agak biru seperti ini, ya. Ini adalah kata kerja kata penuh yang menjadi predikat karena sudah ada PV-nya is, ya. Kemudian ini subjeknya. Man di sini kita terjemahkan dengan orang, oke. Dan dianggap satu, walaupun orang itu bisa mengidentifikasikan itu banyak ya, tapi untuk subjek dia dianggap saja tunggal. Ya, dan selain ini tentu ini menjadi rest. Oke. Kemudian untuk kalimat 9 ya, soms kan de men dat opmaken bla 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 itu kita terjemahkannya dengan kadang-kadang, soms itu kadang-kadang orang dapat menyimpulkan dari redaksi peraturan tersebut. Kadang-kadang orang akan harus menilai dari isi peraturan-peraturan tersebut. Jadi ini penjelasan mengenai bagaimana orang membedakan antara hukum yang bersifat memaksa dan hukum yang bersifat melengkapi gitu ya. Jadi cara membedakannya seperti itu. Ada yang dicari dari redaksi peraturan atau ada yang dicari dari isi peraturan, menilai dari isi peraturan. Oke, ini sudah jelas. Ini adalah dua kalimat dan dua-duanya adalah induk kalimat. Ya. Dan ini bentuk konstruksinya inversi. Ya, didahului oleh keterangan. Soms tentu saja ini keterangan bentuknya. Oke. Ini juga keterangan di sini. Induk kalimatnya dipisah melalui koma saja tanpa ada kata hubung ya. Dan ini adalah PV-nya. Kan untuk PV kalimat pertama, kemudian zal untuk PV kalimat kedua. Ya. Subjeknya man sama untuk kalimat pertama dan man juga untuk kalimat kedua. Oke. Selain dari itu, maka kita bisa mengkategorikannya ke dalam rest, ya, rest. Dan kita bisa lihat di sini ada juga opmaken dan ini adalah termasuk kata kerja yang bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Opmaken. Jadi kalau untuk kata kerja bentuk ketiga dari opmaken adalah opgemaakt. Ya, opgemaakt. Oke. Kemudian juga ini ada Newton di sini itu tentu menjadi predikat juga gitu ya, predikat juga. Oke, kita lanjutkan untuk teks 10. Kita bisa terjemahkan teks 10 dengan apabila materi peraturan berhubungan dengan ketertiban umum atau kesusilaan, maka biasanya itu merupakan hukum yang memaksa. Ya. Nah, kalau suatu kalimat sudah dimulai dengan als, itu biasanya anak kalimat.
apabila gitu kan, berarti itu ada anak kalimat di situ. Jadi sampai di mana anak kalimat ini ya, anak kalimat ini sampai di sini. Ini biasanya menjadi res. Nya adalah PV ya. Of the open barrel of Huda Zaidan ya, ini tentu kemudian menjadi res begitu ya. Kemudian ini yang menjadi kalimat kedua. Kalimat kedua ini dihubungkan dengan dan, ya, kata hubungnya dan ini pasti menjadi PV lagi gitu ya. Kemudian R-nya yang menjadi subjek Bapak Ibu. R itu kita bisa menerjemahkan dengan hal tersebut gitu ya. Hal tersebut. Ini menjadi resnya. Oke. Oke, seperti itu. Ya, demikian Bapak Ibu penjelasan mengenai tema 7 kita, pelajaran ke-7, Hadungen and Unfullen Recht. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa.